Medan. Kalau gimana? Menghadap tembok, menghadap papan. Hasil ungkap kasus yang mungkin selama ini juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian dan sekaligus permintaan warga yang merasa terganggu dengan hal ini, yaitu berhasil ditangkapnya 2 orang pelaku yang melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menyasar rumah-rumah kos-kosan yang selama ini sering dikeluhkan di belakang area kampus UNS. Alhamdulillah beberapa waktu kemarin bisa ditangkap oleh Satuan Reskrim Polresta Surakarta. Adapun kronologis akan saya sampaikan sebagai berikut, bahwa tanggal 8 Juni yang lalu pukul 8 pagi pelapor atau korban meninggalkan kos-kosan dan memastikan bahwa pintu sudah tertutup. Namun demikian jendela masih terbuka sedikit menurut keterangan si pelapor atau korban yang disampaikan pada saat pemeriksaan. Adapun lokasinya adalah di sebuah tempat kos di bilangan Moresan RT 2 RW 22 Jebres, Surakarta. Kemudian sekitar pukul 19 si pelapor atau korban tersebut kembali dan dia menyadari didapati bahwa 2 laptopnya hilang. Kemudian atas kejadian tersebut yang bersangkutan melaporkan kejadian ke Polresta Surakarta, diterima SPKT dan kemudian dilanjutkan oleh SDIN. Kemudian Piket Reskrim mendatangi TKP dan melakukan serangkaian tindakan kepolisian, baik itu penyelidikan, mencari dan mengumpulkan informasi, dan memeriksa TKP. Dari hasil tersebut kita memperoleh petunjuk dan pada tanggal 11 Juli 2023 tersangka berhasil ditangkap. Bahwa tersangka dengan barang bukti sebuah laptop merek tertentu, 2 buah laptop merek tertentu sudah kita konfrontir kepada korban dan betul itu adalah laptop milik korban yang hilang. Kemudian tersangka tersebut kami tangkap, salah satunya di wilayah hukum Sukoharjo, di lokasi kosnya saudara A dan saudara D kami tangkap di daerah Semanggi, Pasar Kliwon. Di samping 2 orang tersangka pelaku, kami juga menangkap penadah yang telah menerima barang tersebut. Saudara A alias P di Ngawi. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim bahwa tersangka A alias D alias K ini merupakan bukan hanya sekali itu kejadiannya. Artinya tersangka sudah melakukan 5 kali tindak pidana yang sama di lokasi yang tidak jauh, masih dalam lingkungan di mana kejadian kemarin yang dilaporkan si pelapor terjadi. Artinya harapan kita bahwa ini menjawab keluhan
masyarakat yang kemarin sempat menyampaikan ke medsos maupun surat resmi kepada kami mengenai keresahan mereka akan gangguan dari pencuri yang menyatroni lokasi kos mereka dan mengambil sasarannya seluruhnya bersama, yaitu laptop. Dan terbukti hasil dari pemeriksaan mereka mengakui sudah kurang lebih 5 kali beraksi dengan perolehan hasil curian laptop maupun kamera serta HP. Adapun salah satu di antara mereka juga merupakan seorang residivis, di mana tahun 2021 saudara A ini pernah melakukan tindak pidana dan dihukum atas tindakannya, yaitu pencurian sepeda di wilayah hukum Sukoharjo. Dari penyelidikan para tersangka, kami menggali modus operandinya, bahwa yang selama ini diduga mereka melakukan pengamatan itu rupanya tidak demikian. Jadi mereka hanya melakukan aksi spontan. Artinya saat mereka berkeliling di wilayah kampus kemudian didapati ada peluang atau kesempatan yang memungkinkan mereka untuk melakukan aksinya, mereka akan melakukan aksinya. Jadi tidak ada pengamatan sebelumnya. Jadi mereka terus berputar di lokasi-lokasi yang saya sebutkan di awal tadi dan sekitarnya untuk mencari peluang, di mana diantaranya adalah tadi jendela belum terkunci atau membuka sedikit, dan salah satu pengakuan dari salah satu pelaku adalah memanfaatkan tubuh kecilnya untuk bisa menyelip di antara celah jendela yang sempit. Jadi tidak membongkar pintu atau tidak membongkar paksa pintu. Namun demikian modus operandi yang lainnya juga mereka lakukan. Sekali lagi, ini tidak melalui pengintaian ataupun tidak melalui upaya-upaya sebelumnya. Artinya si pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut spontan saat melihat kesempatan, dengan cara mereka terus berkeliling di wilayah kampus, di wilayah kos-kosan. Mereka mencari kelengahan si penghuni kos, mungkin lupa tidak mengunci pintunya atau lupa tidak mengunci jendelanya, dan seperti yang dilaporkan korban terakhir, bahwa si korban mengakui bahwa jendelanya masih terbuka sedikit. Kemudian mungkin ini informasi yang patut kami bagi juga kepada masyarakat, utamanya rekan-rekan mahasiswa, untuk tidak meninggalkan kunci di atas pintu atau di tempat-tempat lain, karena hasil pengakuan dari hasil penyidikan dan pengakuan si tersangka, mereka juga acap kali mengecek atas pintu atau di bawah pot atau di bawah sepatu atau di bawah rak sepatu atau di bawah matras atau keset, apakah kuncinya ditinggal di sana. Nah, ini informasi ini sekaligus kami sampaikan himbauan, dan melalui press release ini juga kami sampaikan kepada masyarakat sekitar untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan jangan sungkan-sungkan menegur manakala didapati orang yang mungkin asing, utamanya para pemilik kos. Ya, utamanya para pemilik kos ini besar harapan kami juga ikut membantu pengawasan, ikut membantu menjaga dengan mungkin memasang CCTV ataupun memastikan kondisi kosnya selalu dalam keadaan terkunci manakala si penghuni kos, dalam hal ini mungkin mahasiswa, meninggalkan tempatnya untuk menuju ke atau beraktivitas dalam lingkup kesehariannya. Tapi orang yang mencurigakan berapa lama melakukan aksi sebelum tertangkap oleh Polresta Surakarta? 6 bulan, Pak. 6 bulan? Kenapa Anda yakin itu 6 bulan? Tahu dari mana kok yakin 6 bulan?
Pertama ambil bulan Januari akhir atau Februari awal. Januari akhir atau Februari awal 2023. Sama siapa? Berdua. Selalu berpasangan berdua. Ada orang lain? Terus kesepakatan itu apa? Anda yang mengajak atau kesepakatan bersama? Apa yang disepakati saat Anda pertama kali melakukan aksi seingat Anda tahun Januari atau Februari itu? Pekerjaan Anda apa? Di restoran. Jadi apa? Di kitchen. Apa? Masak atau masak? Oh, terus kenapa kemudian memutuskan untuk beralih ke profesi itu? Uangnya kurang. Sudah berkeluarga? Anda tinggal di mana? Itu si teman yang Anda ajak tetangga atau kenalan atau apa? Ya. Terus pindah ke Mojosongo. Teman Anda satu tempat kerja? Hanya tetangga? Anda sebagai pelakunya atau yang memboncengkan atau yang diboncengkan? Yang diboncengkan. Anda saat melakukan itu, bagaimana teknis Anda melakukan pencurian itu? Di beberapa tempat sebelumnya. Salah satunya. Pertama kali Anda dapat apa? Dapat laptop. Di mana? Caranya? Masuk dari datang itu kan Ya. pengambilan apa-apa, enggak gambar apa-apa, enggak Pak. Langsung ngubung-ngubung terus ada kelas itu Ya. dikunci, gerbangnya kok tidak dikunci. Ya Gerbangnya udah. tidak dikunci. Iya. Ya, terus? Gerbangnya tidak dikunci. Ya Terus? udah, saya masuk, saya buka gerbangnya, saya lihat kalau ada jendela apa tahun yang buka, saya masuk Pak. Kadang-kadang saya lihat dari jendela dalamnya apa enggak, kalau ada ya jadi. Yang pertama, Kalau itu berarti malamnya tidak dikunci Pak. pintunya nggak dikunci. Terus dapat apa? Tidak tahu Pak. Tidak ada orang yang lihat. Tidak ada Pak. Oke, terus hasilnya itu Anda jual kemana? Jual Sama. Iya, Pak. Jadi 6 atau 5, 6 laptop atau 6 barang curian itu Anda jual ke situ semua? Tidak semua Pak. Tidak semua. Yang handphone kemana? Jual di Facebook. Yang? Oh, di Facebook. Oke. Dapat duit berapa dari penjualan laptop? Total semua Pak. Satu laptop berapa? Jual tidak ada 700 atau 800? Bagi 2. Oke. Terus yang kedua? HP berapa? Jual berapa? Sama. Modelnya sama. Masuk ke tempat kos. Kalau nggak ada orang, tidak dikunci. Berarti semua yang Anda masuki posisinya tidak dikunci ya? Selain ini ada yang lewat jendela? Selain TKP terakhir? Yang lewat jendela itu kan posisi jendelanya buka, tapi kuncinya dari dalam. Kuncinya dari dalam? Ya, Oke. buka kunci lewat Lubang jendela? di dalam ya. Oke. Berarti jendelanya tetap terbuka, tapi dikunci dari dalam. Ya. Berarti ada berapa yang lewat jendela? Ada 2 kali Pak. 2 kali. Dengan yang terakhir ya? Yang lainnya lewat pintu. Ya. Semua pintunya tidak terkunci. Iya Pak. Anda tidak mendobrak, tidak mencungkir, pakai tangan, tidak pakai alat. Iya, tidak pakai perusahaan. Oke. Saudara A, Anda berapa kali menerima barang-barang yang kemudian Anda tukar dengan uang atau dijual kepada Anda dari saudara tersangka? Berapa kali? Apa saja? Kamera, aksesoris G, bel, sama KPR, sama Lenovo. oh terus barang-barang itu Anda kemanakan? Jual lagi? Iya. Oh, Anda kenal sama si tersangka? Kenal Pak? Apa? Teman kecil. Bagaimana tersangka bagaimana kemudian Anda menerima barang dari tersangka? Apakah ada yang perintahkan untuk cari barang? Atau tersangka tiba-tiba jual ke Anda? Enggak ada. Nggak ada. Saya main di tempat yang saya dulu. Terus? Saya ada barang. Terus? Saya tawarkan 4 kali. Oh, di tempat tawarkan tempat lain? Iya. Bukan Anda yang beli? Saya melempar Pak.
Oh, berarti dilempar lagi? Ya, Nah, berapa kali sudah? 3 kali. 3 kali. Terus pekerjaan sebelum Anda melakukan ini apa pekerjaan rutin Anda? Itu Pak. Oh, bareng sama itu? Ya, Bagian apa? Sama. TKP terakhir. Ini barang bukti dari TKP terakhir yang